Shalom, Assalamualaikum, salam kebajikan, salam budaya. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan supply chain management atau SCM di dunia industri otomotif. Abstrak, industri otomotif adalah salah satu industri paling kompetitif di dunia. Perencanaan supply chain management atau SCM menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Makalah ini membahas pengertian, elemen, manfaat, dan tantangan SCM dalam dunia industri otomotif, serta studi kasus implementasi SCM oleh Toyota melalui Toyota Production System (TPS). Industri otomotif merupakan sektor dinamis dan kompetitif dalam ekonomi global. Perusahaan otomotif menghadapi tantangan dalam pengelolaan rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan permintaan konsumen, perencanaan SCM menjadi elemen kunci untuk memastikan efisiensi operasional dan daya saing. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi dan konsep dasar supply chain management? Yang kedua, bagaimana peran supply chain management untuk industri otomotif? Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi SCM di dunia industri otomotif? Dan bagaimana SCM yang berhasil dalam dunia industri otomotif? Batasan masalah yang pertama, fokus pada perencanaan SCM dalam konteks industri otomotif. Yang kedua, pembahasan meliputi definisi, elemen, tantangan, dan implementasi SCM. Yang ketiga, studi kasus merujuk pada implementasi SCM oleh Toyota melalui TPS. Yang keempat, tidak mencakup analisis seluruh pelaku industri otomotif. Konsep dasar SCM, definisi, SCM adalah pengelolaan aktivitas rantai pasok dari bahan baku hingga produk jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Elemen SCM yang pertama produksi, apa yang diproduksi, bagaimana dan kapan. Yang kedua, persediaan, optimalisasi jumlah produk untuk memenuhi kebutuhan tanpa pemborosan. Yang ketiga, lokasi, yaitu penentuan lokasi strategis untuk distribusi. Yang keempat, transportasi, definisi, efisiensi dalam pengangkutan produk. Yang kelima, informasi atau data untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat SCM. Pertama, tujuannya itu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memaksimalkan rantai pasok. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Manfaatnya, yang pertama, kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan pendapat dengan pelanggan setia. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi dan distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset yang lebih baik. Dan yang kelima, peningkatan laba dan daya saing perusahaan. Karakteristik industri otomotif, yang pertama itu kontribusi besar terhadap ekonomi global. Yang kedua, kompleksitas rantai pasok dengan banyak pemasok. Yang ketiga, tingginya kebutuhan inovasi dan teknologi. Dan yang keempat, investasi tinggi dalam infrastruktur dan teknologi. Yang kelima, pengaruh regulasi pemerintah dan kebijakan global. Tahapan-tahapan penerapan SCM. Yang pertama itu plan, perencanaan strategis rantai pasok berdasarkan data permintaan. Yang kedua, source, pemilihan dan manajemen vendor untuk pasokan bahan baku. Yang ketiga, make, produksi barang termasuk pengujian dan pengemasan. Yang keempat, deliver, distribusi barang jadi konsumen. Yang kelima, return, proses pengambilan produk cacat atau tidak terpakai. Tantangan SCM di dunia industri otomotif itu yang pertama, kurangnya visibilitas dalam rantai pasok. Yang kedua, kesulitan memprediksi permintaan pasar. Yang ketiga, gangguan lingkungan seperti cuaca buruk. Yang keempat, risiko politik dan perdagangan internasional. Yang kelima, transisi ke kendaraan listrik dengan tantangan rantai pasok tadi.
Itu adalah studi kasus Toyota Produksi Sistem atau TPS. Yang pertama, pendekatan just in time atau JIT untuk meminimalisasi inventory. Yang kedua, sistem Kanban untuk pengaturan aliran material dan informasi. Yang ketiga, Total Quality Management atau TQM dan JIDOKA untuk manajemen kualitas. Yang keempat, hasil efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas. Yang kelima, tantangan, pengembangan infrastruktur dan manajemen risiko rantai pasok. Kesimpulannya, yang pertama, SCM adalah elemen strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kedua, tantangan utama meliputi visibilitas rendah, prediksi permintaan, dan risiko lingkungan. Yang ketiga, studi kasus TPS menunjukkan pentingnya teknologi, kolaborasi, dan manajemen risiko. Saran yang pertama, memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, bangun hubungan strategis dengan pemasok. Yang ketiga, fokus pada penelitian SDM dan pengembangan teknologi. Yang keempat, implementasikan praktik ramah lingkungan untuk berkelanjutan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.